Bincang Pastoral kembali lagi bersama saya, Rosi. Sobat Media Komsos, hari ini kita masih di stand pameran dan bazar dalam rangka Festival Golokoe tahun 2022. Nah, di tempat ini memang menampilkan banyak sekali UMKM dan juga kita ingin menampilkan kultur dan juga budaya Manggarai Raya. Di tempat ini juga dijual barang-barang tradisional. Untuk itu, mari hari ini kita berburu barang-barang tradisional di stand bazar Festival Golokoe. Ayo! Selamat malam. Ini dengan Bapak siapa? Bapak Konradus Jeladu. Oh, Bapak Konradus. Bapak Konradus ini asalnya dari mana? Saya dari Satarmese, dekat Verbo, tapi sudah lama tinggal di Labuan Bajo. Oke, jadi orang Manggarai. Iya, orang Manggarai. Wah, ini standnya luar biasa, dijual banyak barang. Ini alat musik apa nih, Bapak? Oh, ini namanya gambus. Jadi musik tradisional gambus. Karena leluhur orang Manggarai pada saat mereka datang ke Flores itu dengan perahu layar sambil memainkan gambus di atas kapal. Tapi waktu itu perahu layarnya itu menggunakan dayun, begitu, tidak seperti sekarang. Nah, di stand Bapak dijual apa saja nih? Kalau saya jual properti by handmaking ya, seperti ini. Ini celana apa namanya itu? Celana motif songke. Ya, tapi saya membuat dari tangan, bukan tenun. Oke, jadi handmaking tadi. Iya, by handmaking. Saya rasa saya yang pertama yang membuat ini 3 kabupaten. Wah, luar biasa. Itu satu. Yang kedua, saya membuat properti topi unik seperti yang saya pakai. Nah, topi ini banyak orang membuat topi, tapi unik topi atau supaya daya jualnya tinggi, saya buat modifikasi supaya daya tariknya apa. Tapi topi seperti ini cocok untuk entertain para artis untuk naik panggung atau pelawak. Jadi untuk memberikan nuansa kegembiraan atau supaya daya pikat para penonton tentu menggunakan properti tapi kearifan lokal. Jadi semuanya saya pakai tangan. Itu satu. Yang kedua, bukan saja ini, termasuk topi kaboi ini. Oke. Nah, ini bahannya dari mana ini, Bapak? Ini bahan baku lokal, gebang atau cowang yang tumbuh sembarang di Labuan Bajo. Apa sasaran tembak saya menggunakan topi ini? Labuan Bajo panas. Bagaimana settingnya membuat topi itu supaya jangan panas? Maka saya bikin lubang-lubang seperti kulit komodo. Iya, gerigi kulit komodo saya rancang, tapi saya bikin lubang, bikin lubang. Maksudnya supaya para penonton yang ke Taman Nasional atau ke pantai tidak kepanasan, begitu. Begitu. Selain itu ada tenun, selendang, ada tas juga. Tapi saya tertarik sama satu hal nih, Bapak. Permisi. Iya, oke ya. Wah, ini saya pikir kelapa atau apa, ternyata ini apa sih? Oh ya, kalau bahasa Manggarai itu namanya robo. Itu dibuat dari tavu ya, bahasa Manggarainya itu sejenis sejenis seperti makanan identik dengan makanan sayur ya, seperti kayak labu. Tapi pada umumnya orang hanya kenal labu, tapi nama lokalnya itu robo. Lalu manfaatkan robo ini adalah properti untuk menerima tamu VIP atau tamu yang dianggap hormat. Baik acara secara protokoler maupun secara adat atau terima apa saja. Baik seperti di perkampungan adat. Terus ini taruh arak di dalamnya, taruh arak warna putih. Tuak, bisa sopi juga. Tuak saja ya. Tapi yang aslinya itu tuak raja, bukan sopi, karena sopi itu hasil penyulingan dari tuak itu. Ditaruh minuman tradisional untuk menyambut tamu. Iya, tapi warna putih, tuak arak itu karena apa? Kasih warna putih itu simbolnya itu terima dengan hati bersih dan pelepas dahaga bagi tamu-tamu yang datang. Ini penghargaan secara adat bagi tamu-tamu penting. Jadi ini benda yang sangat penting nih, ada di rumah adat dan digunakan untuk hal-hal menerima tamu yang datang ke Manggarai Raya ya. Iya. Terus satu lagi di Labuan Bajo karena dari wisatawan. Jadi pada saat acara protokoler pun
tetap pakai ini. Kita menjaga adat dan budaya. Iya, begitu. Iya. Terima kasih banyak Bapak penjelasannya. Jadi buat semua pengunjung dalam Festival Golokoe yang ingin mengunjungi stand bazar, jangan lupa kalau tertarik membeli barang-barang silakan datang ke stand milik Bapak Kondradus. Terima kasih banyak. Iya, nama sangkarnya Molas Naga Komodo. Molas Naga Komodo. Molas, iya. Molas artinya cantik, naga artinya sakti. Yang sakti siapa? Komodonya. Oke, luar biasa. Tapi ambil dari sejarah asal usul biawak Komodo. Oke, terima kasih banyak Bapak Kondradus. Ayo kita pindah ke stand lain untuk melihat barang-barang tradisional lainnya. Nah Sobat Media Komsos, kita sampai ke stand berikutnya. Ini ada yang menarik, ada ende-ende molas. Ibu-ibu cantik di sini. Halo, selamat malam. Selamat malam. Wah, ini ibu siapa? Ibu Katarina. Ibu Katarina. Dan ini stand dari paroki mana nih? Rekas. Paroki Rekas, wah luar biasa. Ibu, di sini dijual apa saja di stand yang ini? Tikar dan bantal. Tikar dan bantal. Iya. Wah, ini saya penasaran sekali dengan bantal. Biasanya digunakan untuk apa bantal ini? Untuk duduk. Untuk duduk, bukan untuk tidur ya, Mama Katarina? Bisa juga. Bisa untuk tidur, bisa untuk duduk, bisa untuk sandar di belakang sofa. Oke, jadi biasanya digunakan juga ya dalam acara ada. Acara apa biasanya? Misalnya acara nikah, acara ngantin duduk bersama, serta bicara adat. Jadi digunakan dalam acara adat di pernikahan. Pernikahan, wah luar biasa. Ini terbuat dari apa ini bahannya, Mama? Daun pandan. Daun pandan? Ya. Oh ternyata ini rea bahasa Manggarainya. Daun pandan bahasa Manggarainya rea. Oh jadi ini dibuat dari daun rea. Daun rea. Kemudian ada warna-warnanya ini menggunakan pewarna ya, Mama? Pewarna kusumba. Ada dari kayu. Atau biasanya dari kayu kalau pewarna alaminya ya, Mama. Berapa biasanya untuk menghasilkan satu bantal ini berapa lama proses pembuatannya? Kalau yang kecil ini tidak sampai setengah hari. Kalau untuk ini saja. Tapi kalau untuk tikar ini bisa 2-3 hari. Oke, kalau untuk tikar prosesnya bisa sampai 2-3 hari. Untuk anyam saja, untuk anyam. Tergantung besarnya. Kalau yang besar bisa sampai 1 minggu. 1 minggu, iya. Jadi usaha ini dikelola bersama ibu-ibu di dalam paroki atau masing-masing? Diusahakan karena pekerjaan tangan untuk ibu-ibu di Kempo itu menghasilkan uangnya dengan tikar dan bantal. Wah, ternyata untuk menghasilkan satu bantal maupun tikar ini prosesnya tidak gampang ya. Ini dari daun pandan. Pasti banyak selama ini yang penasaran membuat tikar atau membuat bantal itu dari mana ya bahan dasarnya? Ternyata dari daun pandan. Nah, Mama, isi dalamnya apa? Kapuk. Kapuk, diisi kapuk. Diisi kapuk. Nah, terima kasih. Buat Sobat Media Komsos atau pengunjung dalam Festival Golokoe, jangan lupa kalau mau punya bantal seperti ini ataupun mau ada tikar ya di rumah, wajib ada nih orang Manggarai. Silakan datang berkunjung ke stand dari Paroki Rekas. Akan ada ende-ende molas di sini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ayo kita lihat stand lainnya. Selamat malam Bu, ini dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Erni. Ibu Erni dari? Kami dari Paroki Werang Bu. Santo Klaus Werang. Santo Klaus Werang. Wah ini saya tertarik sekali, ada banyak. Ini topi apa namanya nih Bu? Ini topi rea Bu. Topi rea? Iya. Wah ini sepertinya sedikit berbeda ya sama topi-topi lainnya. Iya. Ini biasanya digunakan pada saat apa saja nih Bu? Oh ini kami gunakan untuk acara adat gitu. Ada juga untuk acara pesta, bisa dipakai kapan saja bagi orang-orang tua begitu Bu. Dan ini khusus untuk topi untuk para pria ya Bu? Iya, iya Bu. Ini khusus bapak-bapak yang pakai. Ini bahannya dari mana nih Bu? Oh ini dari pandan Bu, pandan asli nih. Oh kalau ini yang masih asli, kalau ini sudah diwarnai.
Oke, jadi sama seperti tikar, bahannya juga dari Iya, sama-sama dari pandan. Oke, tetapi dia bentuknya lebih kecil. Iya, lebih kecil. Kita cara mengirasnya lebih hati-hati supaya dia terbentuk menjadi iratan yang baik begitu. Nah, di sini juga ada motif-motif nih. Iya. Kalau yang ini motif namanya motif komodo, Bu. motif komodo. Kalau yang Ini motif biasa namanya bagi kami. ini motif komodo, ini motif biasa. Iya. Wah, luar biasa sekali. Biasanya untuk menghasilkan satu topi ini berapa lama nih? Oh, kalau untuk menghasilkan itu topi, kami makan waktu 6 hari. Kalau sampai jadi. Sampai jadi seperti ini. Satu topi membutuhkan waktu kurang lebih 6 hari. Iya. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak untuk informasinya. Sama-sama, Jadi, Bu. Sobat Media Komsas atau pengunjung dalam bazar kali ini yang mau punya topi reak khas dari Paroki Santo Paulus Berang, jangan lupa untuk kunjungi stand di sini, beli topi reanya. Terima kasih. Makasih. Ayo kita kunjungi stand lain. Selamat malam, Mama. Selamat malam, Bu. Saya boleh duduk di sini, Mama? Boleh. Oke. Ini dengan Mama siapa nih? Dengan Mama Yuliana Mama Juliana. Nah, ini dari paroki dari Paroki Bunda Segala Bangsa Narang. di Bunda Segala Bangsa Narang. Oke. Ya, ini ada pastor parokinya di sini. Selamat malam, Romo. Malam. Sehat selalu, Romo. Nah, saya penasaran nih dari tadi bunyi-bunyi. Ya. Ini sedang melakukan kegiatan apa nih, Mama? Ini melakukan kegiatan menenun. Menenun. Iya. Dan ini sarung apa namanya? Ini sarung tenunan ciri khas Manggarai, khususnya Manggarai Selatan, wilayah Satarmese Raya. Jadi ini ya, Satarmese ya? ini tenunan Kemumu. Kemumung. Iyo. Apa yang membedakan tenunan ini dengan songke pada umumnya nih, Mama? Yang membedakan tenunan Kemumu dengan songke yang lain, bahwa Kemumu memiliki cuma 3 warna, Oke. yaitu putih, merah, sama hitam. Putih, merah, dan hitam. Jadi hanya ada 3 warna. Iya, Dengan motif yang seperti ini ya, Mama? iya, motifnya seperti begini. Unik sekali. Nah, Mama, proses menenun untuk mendapatkan satu kain berapa lama? Proses untuk mendapatkan satu kain Kemumu ini, dia prosesnya 7 hari. Karena sebelum memasuki menenun, ada proses awal, Ya. yaitu maneng. Maneng. Ya, maneng itu mengisi benang ke jangka. Bahasa kami doa jangka. Ini yang dinamakan jangka, mengisi satu persatu sampai ini selesai. Tapi manengnya diawali dengan putih yang disebut lindi. Masuk ke sini hitam. Hitam ini dinamakan paah. Baru masuk merah. Merah ini ada 3 ngis bahasa di bawahnya. Itu yang dinamakan inenya. Lanjut hitam lagi yang di sini 3 ngis lagi. Itu namanya ini. Lalu masuk ke garis kecil yang ini 3 anak. 3 anak merahnya, 2 anak hitamnya. Baru masuk kembali ke ini hitam. Dan seterusnya sampai selesai ini jangka tadi. Wow. Itu proses maneng. Dari proses maneng masuk ke proses baluk dulu, Bu. Iya. Baluk itu merentangkan kembali benang tadi yang sudah pidik supaya benang itu rapi, tidak ada yang kendur, rapi. Itu proses manengnya. Baru masuklah ke proses menenun. Jadi memang wah, Sobat Media Komsos, ini prosesnya sangat panjang untuk menghasilkan satu tenun saja. Prosesnya luar biasa panjang ya. Dan biasanya tenun ini digunakan untuk acara adat, ya. Dan juga mungkin resmi maupun tidak resmi ya, informal Ya. dan informal. Dan tenun ini hanya ada di Kabupaten Manggarai, khususnya wilayah Manggarai Selatan, Oke. Satarmese Raya. Satarmese Raya. Jadi buat kita semua yang mengunjungi stand bazar
di Festival Golokoe ini yang ingin melengkapi tenunan-tenunan songkenya, kita punya salah satu songke yang baru. Tadi apa namanya, Mama? Tenunan kemumu asli. Kemumu asli dari Satar Mese. Jangan lupa datang dan hampiri stand dari Paroki Narak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kita pindah lagi ya ke stand berikutnya. Sobat Media Komsos, setelah tadi kita melihat proses pembuatan tenunan dari Satar Mese Barat, kita mau pindah nih. Halo, selamat malam Bapak. Selamat malam. Selamat berjumpa. Ini dengan Bapak siapa? Ini dengan Bapak Wilhelmus. Wah, Bapak Wilhelmus, semangat sekali. Bapak Wilhelmus dari paroki mana nih? Ini dari paroki Santo Paulus Mano. Wah, Manggarai Timur. Iya, Manggarai Timur. Manggarai Timur, ini dari perbatasan. Ya. Nah, saya tertarik sekali ada yang dijual di sini. Ini apa namanya nih Bapak? Ini nyiru ini. Nyiru. Iya, nyiru. Oke, nyiru. Ini kegunaannya untuk apa nih Bapak? Ini kegunaannya ini Bu, ini untuk tapis beras. Habis itu bukan hanya itu saja, untuk jemuran, sehingga kalau hujan datang itu mudah sekali dia terangkat. Iya, itu kegunaannya. Jadi bisa jemur apa? Iya, jemur. Iya, jemur. Iya, pokoknya serba guna saja dia, Ibu. Penggunaannya bagaimana nih Bapak? Ini penggunanya kalau memang kita mau tapis beras, ambil kayak begini ini. Nah, sekarang kaum perempuan itu sambil kita dia buat begini kan sambil tiup sedikit tidak sampai supaya dedaknya bisa keluar. Iya, bisa keluar ya. Oke, biasa juga kita kenal dengan doku ya. Ini namanya nyiru. Kalau di orang Manggarai bilang nyiru ya. Kalau orang Manggarai bilang doku. Ya, jadi bahasa umumnya nyiru. Ya. Terima kasih banyak. Ini bahannya dari mana? Ini bahannya Ibu dari bambu ini. Oh, ini dari bambu? Iya, dari bambu ini. Ya. Oke, dari bambu. Dan biasanya untuk menghasilkan satu nyiru ini, pengerjaannya berapa lama? Ini pengerjaannya ini ya 1 hari dia bisa dua nyiru ini. Ini sepertinya susah ya, kalau kita lihat motifnya. Ya. Mungkin kalau saya bayangkan tadi pengerjaannya 1 minggu, ternyata 1 hari bisa dapat 2 nyiru. Hebat, tos Bapak. Keren sekali. Jadi ini dikerjakan oleh bapak-bapak di paroki Santo Paulus Mano. Oke, jadi buat sobat, kenapa Bapak silakan ada tambahan? Ya, jadi kalau untuk itu Pak, jadi dia punya bahan motifnya ini terbuat dari kulit bambu itu sendiri, Pak. Oke, jadi tidak ada pewarna ataupun ini alami? Tidak, ini alami memang. Ya, alami memang. Oke, ini alami. Jadi buat para pengunjung stand bazar Festival Golokoe yang belum punya doku atau nyiru di rumah, silakan datang ke stand milik Paroki Santo Paulus Mano. Nanti akan ada Bapak Wilhelmus dan bapak-bapak di sini yang akan melayani kita semua. Terima kasih banyak Bapak. Makasih. Tetap semangat untuk nyiru dan jualan nyiru dan pekerjaan lainnya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, malam Bu. Ya, ini dengan Bapak siapa? Sama Bapak Emilianus Luju dari Wairana. Bapak Emil dari Wairana. Wah, ini banyak sekali hal unik di sini. Ini apa namanya? Ini namanya gelas. Dari tempurung. Gelas dari tempurung kelapa. Biasanya digunakan untuk apa ini? Untuk minum. Wadah untuk minum. Wadah minum. Tidak mungkin ada digunakan untuk acara khusus atau? Kalau menurut cerita leluhur, sengaja saya buat ini untuk mengenangkan leluhur. Oke. Karena pada zaman lalu alat yang digunakan satu-satunya hanya ini. Belum ada gelas yang belum ada gelas, ya. Jadi belum ada istan-istan. Minuman juga digunakan gelas tradisional dari barang-barang seperti ini. Nah, ada yang unik juga nih. Ada juga topi yang gini. Ini beda sekali nih. Kayak tadi kami ada topi rea atau ini bentuknya beda. Ini namanya topi apa? Betul sekali, Bu. Kalau ini adalah salah satu kekhasan dari Manggarai Timur. Dari Manggarai Timur. Kekhasan dari Manggarai Timur. Ini adalah topi rongga, namanya topi rongga. Dan di seluruh Manggarai yang dulunya disebut Salen, Selat Cape sampai Baimokel, budaya yang paling beda simbolnya topi ini. Topi rongga. Jadi ini satu-satunya dan hanya ada di Manggarai Timur. Ada di Manggarai Timur. Wah, ini mungkin ada dari suku mana? Ini dari suku Rongga. Suku Rongga. Jadi ini suku Rongga Manggarai Timur. Dari suku Rongga Manggarai Timur. Dan digunakan untuk para pria ya? Untuk para pria. Oke, jadi Pak Emil ini dan hanya dipergunakan untuk adat-adat. Acara adat. Acara adat.
Tidak dipakai bebas setiap Boleh hari? juga. Boleh juga. Boleh juga. Tetapi sering ditemui saat sering acara ditemui, adat. iya, Bu. Terus Baik. topi ini, wah ini bagus Terus nih. Saya ini. bisa coba. Boleh, Bu. Ini topi dari bahannya dari mana? Itu dari daun lontar. Dari daun lontar. Daun lontar. Bagus. Daun lontar. Oke, proses pembuatan kalau untuk topi ini dulu. Ini bahannya dari Ini bahannya juga dari daun lontar. daun lontar juga. Daun lontar. Dan untuk menghasilkan satu topi ini biasanya berapa lama pengerjaannya? Makan kurang lebih 1 hari, Bu. Dari pengadaan bahan, proses pembuatan, bisa makan sampai 1 hari. Kalau topi yang ini berapa lama? Sama juga halnya, Bu. Sama juga 1 hari. Oke ya, berarti memang ini pengerjaannya 1 hari dan sudah terampil sekali, sudah Boleh. biasa dikerjakan. Nah, itu sana juga ada tas. Ini juga tas khas. Ada dari Manggarai Timur. Kalau ini juga tas khas dari Manggarai Timur. Tas khas dari Tas khas dari Manggarai Timur. Wah, luar biasa sekali. Jadi buat para pengunjung di stand bazar di Festival Golokoe 2022 di Labuan Bajo yang ingin punya topi yang cantik seperti ini atau mau punya topi khas dari Manggarai Timur suku Rongga, bisa datang ke stand milik Paroki Wairana. Ada Bapak Emilianus dan Bapak-bapak keren lainnya di sini. Dan setelah dari paroki ini tadi, kita sudah mengunjungi juga tadi sebelumnya paroki-paroki keren lainnya. Jadi buat Sobat Media Komsos yang masih penasaran, kami undang untuk datang di stand pameran dan juga bazar di Festival Golokoe tahun 2022. Saya Rosi pamit undur diri, sampai jumpa di Bincang-Bincang Pastoral edisi selanjutnya.